Silicon Valley Bank, SVB, secara tiba-tiba dinyatakan ditutup oleh regulator AS pada Jumat tanggal 10 Maret kemarin. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa ramainya deposan menarik uang mereka di tengah kekhawatiran atas kesehatan keuangan bank. Penutupan tersebut diikuti pengumuman dari Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, lembaga seperti LPS di Indonesia, yang menyatakan bahwa FDIC telah mengambil kendali atas simpanan pemberi pinjaman dan mentransfer aset ke entitas yang baru dibuat, Deposit Insurance Bank of Santa Clara. FDIC mengatakan kantor SVB akan dibuka kembali pada hari Senin ini sehingga nasabah yang dananya diasuransikan dapat menarik simpanan. Namun, ternyata ada 89% simpanan bank yang tidak diasuransikan. Ini berarti ada miliaran dolar sekarang yang tidak dapat diambil oleh nasabah. Regulator meminta manajemen SVB melakukan langkah bail-in, yaitu meminta pemilik SVB mencari modal dari bank lain untuk bergabung dengan SVB untuk mengamankan simpanan masyarakat tanpa jaminan tersebut. Sebelum ditutup pada Jumat tanggal 10 Maret selama satu pekan sebelumnya, SVB mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan 1,8 miliar dolar pada penjualan aset yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan modal untuk mengimbangi arus keluar deposito, dan berencana untuk menjual sekitar 2,25 miliar dolar saham baru. Pengumuman itu telah memicu lebih banyak penarikan dari nasabah. Akibatnya, saham bank anjlok 60% pada hari Kamis, dan 60% lainnya dalam perdagangan pre-market pada hari Jumat. FDIC terpaksa campur tangan dan menghentikan penjualan karena para deposan menarik uang mereka dengan terburu-buru sehingga kebangkrutan bank menjadi tidak terhindarkan. Ada dua penyebab utama. Runtuhnya SVB yang pertama adalah kesalahan fatal dari manajemen SVB Bank dan kedua adalah SVB terlalu fokus pada perusahaan rintisan. Manajemen SVB menginvestasikan deposito jangka pendek dalam aset jangka panjang dengan suku bunga tetap. Setelah itu suku bunga jangka pendek naik dan bank gagal pun terjadi. SVB merupakan bank yang fokus kepada pembiayaan perusahaan teknologi dan startup. Bank ini memiliki aset sekitar 209 miliar dolar dan deposito 175,4 miliar dolar dan dinyatakan sebagai bank peringkat ke-16 sebagai pemberi pinjaman AS terbesar pada 2022 lalu. SVB dikabarkan mengalami tekanan hebat karena kekhawatiran resesi, suku bunga yang lebih tinggi, dan perlambatan pasar untuk penawaran umum perdana. Faktor-faktor ini mempersulit startup untuk mengumpulkan uang tambahan dan membuat nasabah menarik simpanan mereka di SVB. Runtuhnya SVB telah mengirimkan gelombang tsunami melalui pasar saham Eropa dan Asia, yang anjlok pada hari Jumat karena investor mulai melepas saham Bank AS karena masalah likuiditas tersebut. Perubahan tersebut dampak dari tekanan publik dan para taxpayers yang tidak terima pajaknya digunakan untuk mengkompensasi kesalahan para oligarki perbankan seperti sebelumnya. Pelajaran dari krisis keuangan 2008 lalu. Meski demikian, Otoritas Keuangan Indonesia harus berhati-hati mencermati dampak runtuhnya SVB terhadap sektor keuangan Indonesia. Paling tidak dengan melakukan update pengawasan terbaru sehingga pantauan risiko sistem perbankan menjadi efektif.